Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, sebaik-baiknya manusia, dia pasti tidak akan tinggal diam ketika kasih yang dia lakukan, kasih yang dia berikan tidak diindahkan oleh orang lain. Ketika dia begitu ikhlas atau begitu rela mengasihi seseorang, menolong seseorang, namun pertolongannya direspon dengan kejahatan, dia pasti akan bertindak. Setidaknya dia akan menegur agar perbuatan kasih itu berjalan dengan benar dalam dirinya. Atau bahkan mengingatkan atau bahkan juga mencari orang lain yang mungkin layak untuk menerima pemberiannya. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan itu sangat baik. Bahkan kita mengatakannya maha baik, maha pengasih. Karena dalam perjalanan bangsa Israel pun, atau yang kita baca dalam Alkitab, kita menemukan banyak perbuatan Tuhan di mana dia sangat mengasihi manusia. Ketika bangsa itu semakin menolak ataupun semakin melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga selalu mengirimkan para nabi untuk memanggil mereka kembali. Ketika Tuhan digambarkan seperti seorang gembala yang mencari domba yang hilang, Tuhan begitu baik. Ketika Paulus merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupannya yang sudah jauh dari Tuhan, dia mengatakan Tuhan itu sangat baik. Namun, Paulus juga mengajak kita jangan mengenal Tuhan hanya dari satu sifat saja. Tapi marilah kita mengenal Tuhan dalam keseluruhan sifatnya. Ketika katakan Tuhan maha pengasih, tapi Tuhan juga maha adil. Dia akan marah kepada sifat manusia yang tidak mau bersyukur atas hidupnya atau tidak mengindahkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita lihat juga perjalanan bangsa Israel atau kisah di Alkitab, kita akan melihat beberapa tindakan Allah tentang keadilan ketika Tuhan menghukum manusia pada zaman Nuh, pada zaman Lot, atau ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan ular tudung api. Seakan-akan tidak ada belas kasihan Tuhan kepada mereka. Pada saat inilah kita akan melihat bahwa Tuhan betul-betul adil. Bahwa Tuhan betul-betul pengasih, tetapi juga sekaligus adil. Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita, mengingatkan orang percaya pada saat itu, karena pengenalan mereka kepada Tuhan hanya satu pihak saja. Mereka menganggap bahwa karena Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu akan mengampuni, mereka malah menganggap pengampunan kebaikan Tuhan itu untuk dipermainkan. Ketika Tuhan menegur mereka, malah mereka menganggap, wah nanti Tuhan akan mengampuni kok. Malah mereka akan semakin mengeraskan hati dengan berkata, baiklah kita melakukan apa yang kita mau, nanti Tuhan akan mengampuni kok. Atau mungkin kita berkata, marilah kita hidup dengan semau kita, nanti kita bertobat pada waktunya. Demikianlah Paulus mengatakan, jangan memiliki iman seperti itu. Bahwa pertobatan, bahwa kita tidak boleh membangun tembok, meletakkan batu pertama kekerasan hati itu. Ketika kita mulai
menolak firman Tuhan, pada saat itu kita meletakkan batu pertama, kekerasan hati. Dengan kita membiarkan hati menolak firman Tuhan, maka kita akan membangun tembok di hati kita, maka hati kita akan semakin keras. Demikianlah Paulus berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kita yang menimbun kesalahan-kesalahan, menimbun murka, sehingga kita akan menerima murka Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita tidak menginginkan hal itu. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Paulus hadir sebagai orang percaya mengingatkan masyarakat, mengingatkan orang percaya juga agar memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Demikian juga kita hadir di pagi hari ini diutus Tuhan untuk mengimani Tuhan dengan benar, mengikut Tuhan dengan benar, dan kita juga hadir sebagai orang yang mendoakan dan menopang sesama kita agar kelak kita semua tidak mendapat murka Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mengenal dan mengimani-Mu dengan benar, sehingga kami tidak menyalahgunakan, tidak menyanyiakan kasih yang Kau berikan. Berkati kami selalu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.